Oke, entah kenapa di tahun 2023, nggak 2023 aja sih, 2022, 2021, lu ngerasa nggak sih kalau iPhone itu ketinggalan zaman? Dan gue ngerasa banget sampai saat ini, bahkan di tahun 2023 tuh kayak jor-joran parah gitu. Android tuh banyak banget ngasih pilihan yang cakep parah. Jadi buat lu yang pengen ada kepikiran buat beli iPhone yang second-second, yang mantan-mantan flagship, itu coba deh lu pikirin lagi deh. Kayak ada yang kurang gitu sekarang Apple ya kan. Kayak innovation-nya tuh kayak menurun gitu. Apa fashionnya sekarang udah beda gitu, udah bukan ngurusin inovasi-inovasi ya kan, lebih ke pergimik-gimikan selama ini ya kan. Mulai dari iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro itu lebih ke pergimik-gimikan yang tidak terlalu efektivitasnya untuk membasmi sebuah Android ya kan. Oke, di video kali ini gue ngebandingkan device, bukan device to device ya. Yang gue bandingkan tuh bukan gadget ke gadget ya, karena Apple beda kasta cuy. Nggak Apple to Apple, apalagi kalau gue ngebahasnya tuh Android yang non flagship ya kan. Jadi bukan device ke device ya. Yang gue bahas di sini value-nya. Lu budget sejutaan beli Android dapatnya kayak gimana, beli iPhone dapatnya kayak gimana. Lu budget 5 jutaan beli iPhone dapatnya gimana, beli Android dapatnya gimana. Gue ngebandingin, ngekomparasin value-nya itu dari sisi harga ya. Dan di video kali ini poinnya itu kamera. Jadi kalau lu ada yang bilang ya kan, bang, mending iPhone bang, bla bla bla, gue pakai iPhone tuh lebih smooth operasi sistemnya. Enggak. Gue nggak ngebahas itu. Gue nggak ngebahas lu yang udah terbiasa berada di lingkaran setan Apple. Gue nggak ngebahas itu. Gue ngebahas kamera. Oke, kita langsung mulai conversationnya. Anjay, so Inggris banget gue ngomongnya ya kan. Jadi ini adalah video diskusi aja. Coba bantu di kolom komentar, karena komentar-komentar lu nanti bakal coba gue masukin di video gue berikutnya kalau ada pembahasan yang bagus-bagus gitu. Kalau kita beli iPhone second, mulai dari iPhone yang 2 juta, 3 juta sampai iPhone second yang harganya seharga motor bekas kayak iPhone 13 mini yang lagi lu lihat ini harganya bisa 10 jutaan gitu, tergantung lu gigabyte ya, tergantung lu beli yang ex resmi atau lu beli baru, bahkan itu masih ya seharga motor bekas lah pokoknya. Dan mayoritas orang Indo tuh sanggupnya itu rata-rata ya banyak ya itu beli yang harga range ya 5 jutaan something lah. Itu paling laris yang gue rasakan. Dan iya, gimana kalau rasanya, kalau rasa iPhone yang paling laris ini kita coba bandingkan dengan Android kekinian yang sudah melebar membentangkan sayap di negara kita tercinta ini. Seketinggalan zaman apa sih ya kan? Oke, kita bahas dari sisi desain dulu. Apple. Ini Apple. Gue kalau masalah desain no comment lah, karena Apple itu ya you know lah, dia kastanya beda sendiri lah. Kasta Apple keroak gitu ya kan, beda lah. Kalau dipegang tuh udah bisa pamer sedikit lah di depan Bamba ya kan. Pokoknya apapun itu kalau udah ada logo Apple-nya, sometimes orang tuh milih case, silikon, cover, whatever ya. Itu yang tengahnya itu bolong tuh. Yang penting logo Apple wajib kudu harus banget kelihatan logo Apple kegigit ya. Kalau gue nggak sih, bahkan gue tutup, bahkan gue males kelihatan logo Apple. Itu kalau gue ya. Nggak bercanda cuy. Nah di sini kalau kita ngomongin soal value ya, kita bahas topiknya tuh ke kamera. Apa yang lu dapetin kalau budget misalnya lu mampu beli iPhone 11? Oke, kita coba breakdown dulu deh. Budget 5 jutaan lu dikasih pilihan contoh kayak iPhone 11 misalnya yang gigabyte tertentu ya, yang IMEI aman dan lain-lain. Nah, untuk urusan kamera itu very basic. Kenapa? Karena kamera yang ada di iPhone ini lensa lebar dan lensa biasa aja. Dan di sini lu juga gak menemukan fitur-fitur yang wah gimana. Ya pokoknya very basic lah. Basic kamera HP gitu lah. Itulah yang lu dapetin di iPhone. Cuma bedanya sensor kamera iPhone 11 ini gede. Jadi lu udah no comment lah. Lu ngerekam pakai HP ini cukup bagus dan hasil jepretannya cukup bagus. Itu yang gua rasakan dari iPhone 11. Tapi lu spend money cukup gede men. Kayak 4 juta, 5 juta. Tergantung deh lu mau beli yang resmi atau yang interan gitu, atau lu mau beli yang full set atau batangan, lu mau gigabyte tertinggi atau gigabyte terendah. Pokoknya range harga sekitar segitulah. Itu menurut gue yang ngeluarin spend duit cukup banyak untuk mendapatkan sebuah kamera iPhone 11. Oke, kita nggak usah jauh-jauh ke 4 juta, 5 juta. Kita mulai dari budget 1 jutaan dulu deh. Di budget 1 jutaan, kalau lu pilih Android, itu lu udah ada kamera yang pop-up kayak gini ya. Ini kita ngomongin second ke second ya, sama-sama HP second ya. Nah, ini kamera depan pop-up begini tuh keren parah. Itu yang pertama ya. Ini kita ngebahas kamera ya. Yang kedua, kamera selfie-nya ini jauh lebih bagus ya. Yang ada di HP Android ini gila sih. Gue suka banget sama Oppo yang satu ini. Ini lu mau bandingkan sama iPhone yang harga 1 jutaan, no comment dan no complain gue masalah kamera depannya. Ini salah satu one of the bestnya kamera selfie di budget 1 jutaan. Dan bonusnya ya, karena kamera pop-up,
layarnya tuh full view, se-full view-nya gitu. Ya even kalau dibandingkan sama iPhone 14 Pro sekalipun atau 14 Pro Max yang ada tombol sekalipun lebih nyaman layar ini karena lebih full view gitu. Gue ngomongin karakteristik ukuran ya. Nah, kalau lu budget sejutaan, lu pilihnya malah Apple keroak, yang lu dapetin ya kayak seri iPhone 7, iPhone 6s yang which is literally-an, itu kamera depannya ampas parah. Gue berani taruhan sama lu coba selfie pakai iPhone 6s, iPhone 7. Coba deh lu selfie, coba lu bandingin sama Android ya. Apalagi Android yang kamera pop-up yang tadi gue kasih lihat itu kayak bagaikan langit dan bumi gitu. iPhone itu kayak ada di zaman batu gitu kamera depannya ya. Bingung gitu gue. Jadi ya sorry to say lah buat user Apple. Jadi ya itu yang gue rasain sih karena gue user Apple juga. Oke, kita move ke budget naik sedikit lah. Tadi budget sejutaan, budget 2 jutaan. Nah ini tewas juga sih. Ini parah juga sih. Di budget 2 jutaan pun kita masalah kamera itu kayak kelihatan inovasinya kurang ya. Bukan kurang atau gimana, emang Apple tuh ngeciptainnya pada saat itu emang ya sesuai dengan karakter Apple lah ya. Tapi di budget 2 jutaan lo beli HP second Apple di tahun 2023 menurut gue, coba deh rethink again. Coba lo pikir lagi ya, kayak apa nggak ada gitu HP lain selain iPhone gitu ya kan. Oke, di budget 2 jutaan gue contohkan dari iPhone 8 deh. iPhone ini yang gigabyte sedang lah ya, nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu gede, lo budget 2 jutaan gitu lah. Pada saat video ini dibuat dan diedit. Nah dengan kamera sebiji seperti ini lo bisa apa sih? Apa sih yang bisa lo lakuin? Nah, apa sih yang bisa lo lakuin? Coba kita switch dulu duit 2 jutanya tuh buat beli Android. Gue kasih contoh, kita dapat Pixel 3 XL dan look at that ya. Gila, fitur kameranya jauh lebih bejibun. Gue bandingin hasil jepretannya kemana-mana bagaikan langit dan bumi lagi ya. Hasil fotonya tiada duanya, tiada taranya kalau dibandingkan sama iPhone 8. Dan lebih goks ya ada mode foto malam. Biasanya gue kalau foto malam-malam pakai iPhone 8 tuh banyak noise-nya, banyak bintik-bintik. Tapi kalau gue foto pakai si Pixel ini meminimalisir noise ya, bintik-bintik jauh lebih jernih lah foto-foto malam. Nah ini gue ngebandingin di budget yang sama-sama 2 jutaan ya kan. Oke, kita naik sedikit lah, budget 3 juta gimana bang? Cemana bang 3 juta Android bang? Wah ini makin sangar lagi bah ya kan, gila ya. 3 jutaan lo dikasih HP baru resmi punya ya kan. Dan kameranya segede gaban. Ya berjarak-jarak juga sih. Gila sih. Gue kayak abis kayak oke, ya kayak bingung gitu gue mikir ya kan. Dulu tuh di tahun 2017, 2018 kalau lu mampu beli mantan flagship ya Apple produk ya, Apple keroak gitu. Oke, lu fine gitu. Lu kayak there's another choice ya. Kayak lu butuh kamera ya udah yang proper ya iPhone gitu. Tapi sekarang ya look at that ya. Lu budget 3 jutaan dikasih HP baru dengan kamera nggak imut sih, segede inilah. Dan gue nggak sekedar budget masalah size. Gue udah pernah bahas gila, gue kehabisan kata-kata men. Si Infinix ini gila sih. 3 jutaan ya. Fitur kameranya itu gue merasa kayak iPhone 14 Pro yang biasa gue pakai. Itu kayak lu bisa ngerekam video blur-blur gitu tuh cocok banget buat lu yang ala-ala sinematik buat TikTok, short dan lain-lain. Itu bakal kepake parah pakai HP ini dan itu useful banget, berguna banget gitu. Jadi di budget 3 jutaan pilihannya sekarang udah makin banyak ya, nggak hanya HP second ya, nggak hanya mantan flagship ya. Ya non flagship ya HP baru pun Android juga udah makin sangar banget ya kan, kayak bingung gue ya kayak udah habis lah kata-kata gue mengkata-katakan mengkondisikan kamera-kamera yang ada di muka bumi ini khususnya Android ya kan. Kayak perang gitu. Kayak Apple tuh jangan tidur gitu ya kan. Karena apa yang dibuat oleh Apple saat ini ketika itu menjadi mantan flagship, ya itu cerminan mereka lah. Sedangkan lu budget 3 jutaan, tadi 3 jutaan dapat Android sekiller itu kamera. Lu budget 3 jutaan, lu dapat ya kalau mau sama-samain tipis-tipis performanya ya 10R sih ya pilihannya. Tapi 3 jutaan 10R iya syukur-syukur lu dapat yang resmi. Kalau non resmi resiko si ime keblokir. Ya susah lah ya pokoknya. Nah, sedangkan kalau lu pilih Android di 3 jutaan, contoh kayak Samsung kemarin juga rilis HP 3 jutaan lagi yang cukup sangar. Dan ya ini bakal terus berkembang sih kalau menurut gue. Karena kayak Android sekarang itu lagi perang sama RAM ya. RAM-nya makin gede-gede segede gaban. Baterai udah ya kan. Kalau kemarin tuh awal-awal transisi tuh dari 3.000-an mAh ke 5.000 tuh udah pada 5.000 sekarang ya kan. Kalau sekarang tuh transisi lagi dari RAM yang 4-4an, sekarang RAM-nya udah ganas-ganas 6GB, RAM 8GB ya kan. Kalau kemarin tuh kamera-kamera yang pixel-pixelnya masih malu-malu tuh. Ketika Apple ngajak perang langsung ya kan di iPhone 13 Pro-nya 45
8 megapiksel. Android pada yuk cus ikut perang kita ya kan, ikut war ya kan. Akhirnya pixel Android sekarang juga pada ikut-ikut segede gaban juga. So menurut gue kalau buat kamera there's another level buat iPhone ya. iPhone itu punya ciri khas tersendiri. Cuman there's a lot of much option ya. Di luar sana lu bisa pilih, lu mau pilih karakter Android yang kayak gimana. Contoh, kalau lu beli iPhone, lu udah dapat karakternya iPhone. Dan gue gak perlu jelasin, udah capek kali kita ngebahas iPhone mulu. Tapi kalau lu beli Android, lu bebas pilih. Lu mau yang karakter fotonya bagus, parah ya kan. Lu mau yang karakter videonya bagus, kayak iPhone 14 Pro, ada semua itu di Android, men. Gue bingung parah sih gue. Jadi that's why gue bilang kenapa Apple tuh ketinggalan zaman. iPhone ya, bukan Apple. iPhone tuh ketinggalan zaman ya. Khususnya yang second ya. Sebenarnya yang baru juga mirip-mirip sih, hampir menjerumus lah. Contoh lu kayak mampu beli iPhone 14 Pro sekarang ya di budget puluhan juta. Coba deh duitnya lu ibahin buat beli Android, itu speknya udah dewa parah. Oke, ini closingan nih di akhir video, gue kasih bukti. Ini gue ngerekam pakai iPhone. Ya, nih gue ngerekam pakai iPhone ya, lu bisa lihat ya. Kita hilangkan dulu masalah senja-senja. Pokoknya gue bukan anak senjabat lah ya. Tapi di sini lu bisa lihat ya. Kalau seandainya gue ngerekam ini, gue pengen banget tuh ngerekam kereta yang lagi lewat tuh ya. Dan gue juga pengen banget ngezoom gedung di luaran sana. Bayangin gue lagi ngerekam video bokep, nggak, maksud gue ngerekam video daily. Lu bayangin gue butuh kamera buat ngezoom. Kalau Android itu banyak banget optionnya, yang mau zooman ya, sampai zoom ke bulan pula ya kan. Tapi iPhone ya begini ya, lu bisa lihat lah ya. Kalau gue terlalu antusiasme, terlalu tinggi banget ya, fanatisme gue terhadap Apple produk kayak Apple Kerouac punya berasa orang di zaman batu gue. Di saat teman-teman gue yang user Android ini ngezoom gini sepele buat mereka, boy, sepele ya. Tapi buat iPhone tuh kayak susah banget gitu. Kayak kesel gitu gue ya. Pakai iPhone 14 Pro sekalipun lu juga ngezoom dilibas sama Android. Itu menurut gue ketinggalan yang dialamin dan dirasakan oleh Apple user. Gue gak tahu ya lu ngerasain hal yang sama apa enggak buat gue. Tapi ini udah gue kasih bukti aja. Gue ngerekam kayak gini, ini gue kayak lagi hidup di zaman tahun 2000-an, boy. Kayak bukan tahun 2023 gitu. Kayak ngezoom itu kayak susah banget sih Apple ya kan. Kayak susah banget ya kan.